Yesus, yang pertama lahir kembali. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, Wahyu 1 ayat 5. Ketika saya masih seorang Kristen belia, saat sedang memberitakan kabar baik Injil kepada orang, meminta mereka menerima keselamatan dari Kristus dan lahir baru, ada yang mengkonfrontasi saya dengan pertanyaan, mengapa saya harus lahir baru, jika Yesus saja tidak lahir baru? Dengan pemahaman saya yang terbatas saat itu, saya menjawab bahwa Yesus tidak harus lahir baru, karena Dia adalah anak Allah. Namun seiring dengan mempelajari Alkitab, saya menemukan bahwa Yesus harus lahir baru, dan kenyataannya benar Dia lahir baru. Pertanyaan yang segera muncul di benakmu pastilah, kapan Dia lahir baru? Menurut ayat pembuka kita, Yesus lahir baru ketika Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi mengapa Yesus harus lahir kembali? Jawabannya sederhana, Dia perlu lahir baru karena Dia dibuat menjadi dosa bagi kita di kayu salib. Alkitab mencatat bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mengambil yang seharusnya menjadi tempat kita dengan menjadi pengganti kita yang sempurna. Dia menggantikan kita dan menjadi kita di kayu salib. Ketika Allah Bapa memandang Yesus di kayu salib, Dia memandang engkau, Dia memandang saya, Dia memandang setiap laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan yang akan lahir di dunia ini. Dosa kita diletakkan pada Dia dan Dia mati dalam keadaan itu, memikul dosa kita, dan dikuburkan untuk kita. Namun puji Tuhan ini tidak berakhir di situ. Ketika Dia telah membayar sepenuhnya segala hukuman atas dosa kita, Alkitab menyatakan Dia dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa untuk pembenaran kita, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, Roma 6 ayat 4. Dia perlu dibangkitkan dari antara orang mati ke dalam hidup yang baru, hidup dalam kebangkitan, sebagai bukti apa yang Dia telah lakukan cukup untuk pembenaran kita semua. Dia disebutkan yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang artinya yang pertama keluar dari kematian rohani dan lahir kembali. Dia yang mengepalai semua ciptaan baru. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang benar, aku bersyukur atas pengorbanan dan kematian Yesus mewakili tempatku agar aku dapat dibenarkan. Sekarang melalui kebangkitannya yang mulia, aku menjalani hidup yang ilahi, memerintah dan berkuasa bersama Dia dari alam surgawi, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Kolose 1 ayat 18 NKJV, Roma 8 ayat 29 MPC.